Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendikmal Alfar NIM 434 dan teman saya Ahmad Alamsah NIM 499 ingin menyampaikan sebuah materi hukum ketatanegaraan tentang prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum dan demokrasi menurut para ahli. Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia yang lebih kuat jasmaninya. Oleh karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu raja tidak diikutsertakan. Jadi perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyatnya sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat di mana individu-individu menyerahkan haknya atau hak-hak asasinya kepada suatu kolektivitas, yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui faktum union. Maka di sini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apapun juga. Raja sama sekali ada di luar perjanjian dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak, yang biasa disebut dengan monarki absolut. Menurut Jean-Jacques Rousseau, kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan kepada raja. Bahkan jika ada raja yang memerintah, maka hanya sebagai mandataris daripada rakyat. Untuk ini Rousseau memberikan keterangan sebagai berikut. Yang merupakan hal pokok daripada perjanjian masyarakat ini adalah menentukan suatu bentuk kesatuan membela dan melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dimiliki oleh dari setiap orang sehingga semua dapat bersatu. Akan tetapi masing-masing orang tetap menguasai dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas. Melalui pemikiran Rousseau ini pula terilhami pembentukan Konstitusi Prancis 1791 khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretasi konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar yang mempunyai arti penting baru muncul bersama dengan semakin berkembangnya sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat UU untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak raja. Hal ini membentukkan konstitusi itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja dan presiden. Negara hukum dan demokrasi, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Prinsip negara hukum. 1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditentukan dasarnya oleh undang-undang yang merupakan peraturan umum. 2. Perlindungan hak asasi manusia. 3. Pemerintahan terikat hukum. 4. Monopoli. Paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum tersebut dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegak hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum. 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. 2. Pertanggungjawaban politik organ-organ pemerintah dalam penjalanan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu lembaga pemerintah. 3. Pemencaran. Kewenangan konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda. 4. Pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. 5. Kejujuran dan keterbukaan. Pemerintah untuk umum. 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.
H.D. Van William menyebutkan prinsip-prinsip Rechtsstaat dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Prinsip-prinsip Rechtsstaat. Prinsip-prinsip Rechtsstaat. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintahan hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang lainnya. Yang kedua, hak asasi terdapat hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah. Yang ketiga, pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintahan tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga tetapi harus dibagi-bagi agar saling mengawasi yang dapat menjaga keseimbangan. Yang keempat, pengawasan lembaga kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, keputusan-keputusan penting yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dua, hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan. Yang ketiga, keterbukaan pemerintah. Yang keempat, siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Yang kelima, setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dari kekeliruan. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau klasik dan negara hukum material atau modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum formil dan dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis yang terpenting dan terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum material mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan. Menurut welfare state. Supremasi hukum. Agar negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara hukum dan demokrasi, maka dalam penyelenggaraan negara atau konstitusi negara dan pemerintahannya seharusnya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Yang ketiga, asas legalitas. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, organ-organ penunjang yang independen. Yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, mahkamah konstitusi. Yang kesembilan, perlindungan hak asasi manusia. Yang kesepuluh, bersifat demokratis. Yang ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Yang ke-12, transparansi dan kontrol sosial. Maka dengan demikian prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara hukum yang demokratis, atau dalam bentuk konstitusional disebut konstitusional demokrasi. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata atau mahstat. Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.